kesepakatan Israel-Hamas yang disetujui pada Rabu pagi oleh Israel dan dimediasi oleh Qatar dengan keterlibatan besar AS, menetapkan jeda 4 hari dalam pertempuran. Menurut para pejabat yang mengetahui masalah tersebut, Hamas akan membebaskan 50 sandera perempuan dan anak-anak dalam perjanjian tersebut, sementara Israel akan membebaskan 150 tahanan Palestina dalam kurung, terutama perempuan dan anak-anak. Kesepakatan tersebut pada akhirnya disusun untuk memberikan insentif bagi pembebasan yang berusia di atas 50 tahun, kata seorang pejabat senior AS. Seraya menambahkan bahwa kesepakatan tersebut kini disusun untuk perempuan dan anak-anak pada tahap pertama, namun dengan harapan akan adanya pembebasan lebih lanjut. Tujuan yang jelas adalah untuk membawa pulang semua sandera ke keluarga mereka. Seorang pejabat Israel mengatakan 50 sandera yang diperkirakan akan dibebaskan adalah warga negara Israel atau Israel yang berkewarganegaraan ganda. Dan warga negara asing diperkirakan tidak akan menjadi bagian dari pertukaran khusus ini. Israel selanjutnya akan mengizinkan 300 truk bantuan per hari memasuki Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir. Masih belum jelas apakah kesepakatan akhir akan mencakup jeda 6 jam setiap hari dalam penerbangan pengawasan Israel di Gaza Utara. Tim kami telah bekerja untuk mempersiapkan momen itu. Sejak awal ketika kami menangani masalah-masalah kemanusiaan yang sangat sulit, telah terjadi bahwa penghentian permusuhan akan sangat membantu dalam memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang telah kami upayakan untuk dilakukan. Jadi, kami akan siap untuk itu, kata pejabat itu. IDF telah merilis nama petugas yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza pada hari Senin. Dia adalah Kapten Liron Snir 25 dari pemukiman Ofrah di tepi barat. Qatar mengatakan gencatan senjata akan berlaku dalam waktu 24 jam. AS melakukan serangan presisi terhadap 2 fasilitas di Irak sebagai respons terhadap serangan terhadap pasukan AS menurut Reuters. Presiden AS Joe Biden mengeluarkan pernyataan menyambut baik kesepakatan Israel-Hamas di Gaza, dengan mengatakan bahwa ia menyambut baik kesepakatan untuk menjamin pembebasan sandera yang disandera oleh kelompok teroris Hamas selama serangan brutal mereka terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Dia juga berterima kasih kepada para pemimpin Qatar dan Mesir yang menjadi penengah dalam kesepakatan tersebut. Polisi Australia menangkap 23 pengunjuk rasa pro-Palestina karena memblokir jalan di dekat salah satu pelabuhan kontainer terbesar di Sydney, kata pihak berwenang pada hari Rabu, setelah mereka memprotes kapal milik kapal induk Israel, ZEM. Tentara Yordania telah meningkatkan kehadirannya di sepanjang perbatasannya dengan Israel dan memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk memaksa warga Palestina menyeberangi Sungai Yordan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian dengan negara tetangganya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada pertemuan pemerintah bahwa kami tidak akan menghentikan perang setelah gencatan senjata. 3 dokter, termasuk 2 dokter yang berafiliasi dengan Doctors Without Borders, tewas dalam serangan di rumah sakit Al-Auda di Gaza. Sekitar 200 orang berkumpul di luar pangkalan militer Kiryat di Tel Aviv, bergabung dengan keluarga para sandera sebagai protes terhadap mereka yang menentang kesepakatan pembebasan sandera. Siapa yang berani memberikan suara menentang kesepakatan? Kantor berita Palestina melaporkan 5 orang tewas di kota Tulkarm di tepi barat akibat serangan pesawat tak berawak Israel. 6 rumah sakit di Israel siap menerima sandera yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan. Mereka telah mendirikan tempat penampungan khusus untuk menerima mereka, terpisah dari pasien lain dan media. Juru bicara IDF merilis gambar pintu terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa.